Hai cuy, bertemu lagi bersama si Ateng Film yang kali ini akan membawakan alur cerita film The Lord of the Ring, The Ring of the Power. Dan inilah episode yang ke-6. Langsung aja, yuk cuy! Di awal film, episode 6 ini, kita diperlihatkan Adar yang menanam sebuah biji Alpirin, yaitu sebuah tradisi ketika kaum Elf akan memulai peperangan dan mengatakan kehidupan baru bertentangan dengan kematian. Lalu Adar menghampiri pasukan legionnya yang kini akan menyerang tower penjaga. Di sana pula terlihat kaum manusia bergabung bersama mereka. Adar mengatakan bahwa mereka semua telah mengalami banyak penderitaan untuk bisa sampai ke sana, melewati gunung dan lembah siang dan malam, hingga kaki mereka berdarah. Dan kini mereka masih semangat untuk bertahan. Namun malam ini mereka akan melewati satu halangan lagi di depan mereka. Musuh mungkin lemah dan sedikit. Namun walaupun begitu, sebelum malam berakhir, di antara mereka akan ada yang kehilangan nyawanya. Karena malam ini mereka akan menyerang, merebut kembali rumah mereka yang berada di menara penjaga. Mereka pun kini masuk ke sebuah gerbang menara penjaga. Para orc itu pun berpencar mencari keberadaan kaum manusia yang menghuninya. Namun rupanya mereka tidak menemukan seorang pun ada di sana. Adar kemudian mendekati pohon yang menyerupai pedang Sauron, yang dimana itu adalah tempat membuka kunci dengan pedang patah. Di sana, Waldreg bertanya sebenarnya di mana Sauron. Namun tiba-tiba salah satu orc melaporkan bahwa kaum manusia tidak ditemukan hilang tanpa jejak. Namun Adar mengatakan bahwa seorang elf masih ada di sana dan ia bisa mencium keberadaannya. Dan benar saja, Arondir pun muncul dengan melepaskan anak panahnya dan kemudian melepaskan anak panahnya ke sebuah tali di menara. Adar yang menyadari itu jebakan, kemudian menyuruh anak-anaknya yaitu para orc untuk segera keluar dari sana. Namun Arondir hebatnya mempersiapkan jebakannya dengan matang, sehingga mereka pun terjebak dan tertimpa reruntuhan menara api itu. Sementara di tempat lain, kaum manusia menyaksikan runtuhnya menara yang membunuh pasukan para orc. Mereka pun segera pergi mencari tempat baru, menghindari para orc yang tersisa. Di tempat lain, kini kapal dari Numenor sudah berlayar mendekati daratan. Saat prajurit lain tertidur, Isildur kemudian keluar menemui kuda kesayangannya yang bernama Berek dan menenangkannya. Lalu ia naik ke dak kapal dan ia dihampiri Galadriel yang mengetahui bahwa Isildur tidak bisa tidur karena tak sabar ingin cepat sampai melihat daratan. Namun Galadriel tahu dengan ketajaman matanya bahwa sebentar lagi mereka akan sampai di daratan. Galadriel bertanya bahwa ia tak pernah melihatnya mengayunkan pedang atau menaikkan layar dan menanyakan pangkat Isildur. Isildur terlihat sedih dan menjawab bahwa ia bukanlah seorang prajurit. Di sana ia hanya sebagai petugas pembersih istal saja. Namun Galadriel mengatakan jangan meremehkan kerja keras dan merendahkan diri, karena kerendahan hati bisa menyelamatkan sebuah kerajaan dan kesombongan bisa menghancurkan sebuah kerajaan. Isildur mengatakan ia ikut berlayar bukan untuk direndahkan, tapi ia ingin menjauh dari Numenor sejauh mungkin, karena menurutnya itu bukanlah Numenor yang asli, dan meyakini Numenor yang sebenarnya ada di tempat lain. Tidak lama kemudian, benar saja nampaklah daratan seperti ucapan Galadriel. Sang kapten memberitahukan Ratu Miriel bahwa perjalanan sehari lagi mereka akan sampai ke daratan dan akan melalui perjalanan menuju lembah sehari lagi. Dan Ratu pun menyuruh kapten untuk bersiap-siap bersama pasukan yang lainnya. Di tempat lain, Arondir kini sedang berusaha menghancurkan pedang patah, kemudian dihampiri Bronwyn dan mengatakan kepada Bronwyn bahwa pedang itu rupanya tidak bisa dihancurkan dan Arondir akan menyembunyikannya dan tak boleh ada yang mengetahui keberadaannya lagi. Namun Theo dari jauh rupanya memperhatikan Arondir. Di tempat lainnya, warga kini sedang membuat senjata untuk melawan penyerangan pasukan Adar. Lanjut, lalu mereka berkumpul. Di sana, Bronwyn dan Arondir memberi arahan untuk membuat siasat melawan penyerangan, serta menyemangati mereka dan membuat jebakan serta benteng pertahanan.
Kini hari mulai gelap, mereka pun bersiap ke tempat posisi masing-masing, dan Theo berada di kedai untuk menjaga para warga yang tidak bisa bertarung. Sementara Arondir memberi biji alfirin dan menyuruh Bronwyn untuk menanam satu biji, mengikuti tradisi para kaum elf sebelum memulai pertempuran. Dan Arondir mengatakan bahwa diyakini salah satu Valar akan memperhatikan tumbuhannya, dan sisanya akan mereka tanam setelah pertempuran berakhir. Hari pun kini sudah gelap. Di sana mereka bersiap-siap, dan tidak lama kemudian muncullah pasukan orc dari jauh, terlihat membawa obor dengan begitu banyak mendekati mereka. Orc itu pun telah sampai dan mulai mencari keberadaan kaum manusia yang bersembunyi. Bronwyn berusaha menyalakan api untuk membakar jebakan gerobaknya. Namun sialnya, api itu tidak mau menyala, sehingga terpaksa harus turun untuk menghalau orc yang semakin mendekat dan melempar obornya ke gerobak jebakan. Dan akhirnya para orc itu pun terjebak dalam lingkaran api. Kemudian muncullah para pemanah dari atas rumah dan melepaskan anak panahnya untuk membantai para orc yang terjebak. Orc yang lain berusaha masuk ke dalam kedai, namun kembali dihadang para warga yang bersembunyi di sana. Mereka sangat kewalahan menghadapi musuh. Begitupun Arondir kini menghadapi salah satu orc yang bertubuh besar dan kuat. Ia sangat kewalahan dan hampir saja terkena tusukan di matanya. Dan untung saja di waktu yang tepat, Bronwyn berhasil menusuk orc itu dari belakang. Dan kini mereka pun berhasil mengalahkan musuh. Namun sialnya, rupanya mereka mendapati kaumnya sendiri yang mereka bunuh. Kaum yang telah bergabung dengan Adar yang memakai kedok. Saat masih dalam keadaan terkejut, tiba-tiba mereka diserang dengan panah dari jauh sehingga mengenai Bronwyn. Mereka pun bersembunyi masuk ke dalam kedai sambil mengobati Bronwyn dan mencabut panahnya. Dengan terpaksa, mereka pun harus membakar luka Bronwyn untuk menghentikan pendarahannya. Sedangkan dari luar, pasukan orc mengepung mereka dan mendobrak pintu. Di tempat lain, pasukan Galadriel telah sampai ke daratan dengan menunggangi kuda bersama ratusan pasukannya. Tidak lama kemudian, pasukan Adar pun berhasil mendobrak kedai itu dan berhasil menahan mereka. Di sana, Adar menanyakan keberadaan pedang patah, namun Arondir memintanya agar melepaskan dulu para tahanan. Bukannya melepaskan tahanan, si Adar ini malah membunuh para tahanan satu persatu. Dan ketika giliran Bronwyn yang akan dibunuh, Theo kemudian berteriak dan meminta agar jangan membunuhnya, dan ia akan menunjukkan di mana keberadaan pedang patah itu. Theo pun mencukil salah satu bata di lantai di mana pedang itu berada, telah disembunyikan Arondir. Kini si Adar telah memegang pedang itu dan menghampiri Waldrag. Namun tiba-tiba pasukan Galadriel pun datang membantai para orc di sana. Dan disinilah Galadriel beraksi dan memperlihatkan kehebatan bertempurnya. Dari jauh, Ratu Miriel menyaksikan pertempuran itu, dan begitupun Isildur diperintahkan Ratu untuk ikut bertempur membantu pasukan. Di sana, Isildur melihat ayahnya yang hampir saja dibunuh orc. Untung saja Halbrand menolongnya dengan melemparkan orc itu dengan tombak. Galadriel lalu menanyakan pemimpin orc kepada Arondir. Begitupun dengan Halbrand mengejar Adar dari arah yang berbeda. Ketika Adar akan mengambil pedang patahnya, kemudian Halbrand menghentikannya dengan menusuk tangannya dan mengatakan apakah Adar mengingat dirinya.
Dan ketika akan membunuhnya, Galadriel menghentikannya karena ia membutuhkan informasi keberadaan Sauron dan menyuruh Halbrand meletakkan senjatanya. Walaupun Galadriel tahu terlihat sekali Halbrand ingin membunuhnya. Kembali ke desa, para tentara berhasil menangkap para orc yang hidup. Isildur dan Otomo kini sedang membicarakan bahwa mereka sangat suka berada di daerah pegunungan seperti di sana. Kemudian didatangi Palandil yang mengatakan bahwa pemimpin Galadriel sedang menyusun pasukan untuk melacak para orc yang kabur, dan mereka berdua dipilih untuk ikut bersamanya, sedangkan Otomo akan tetap berada di sana membantu yang lainnya. Dan Palandil mengatakan bahwa pasukannya akan berangkat setelah Galadriel menyelesaikan urusannya dengan Adar. Galadriel kini sedang bersama Adar dan menceritakan bahwa ketika kecil Galadriel mendengar kisah elf kecil yang dicuri oleh Morgoth. Mereka disiksa dan dirusak untuk menciptakan bentuk dan kaum kehidupan yang baru dan jahat. Apakah engkau salah satunya makhluk itu yang disebut Moriondor, anak-anak pertama kegelapan, orc pertama yang ada di bumi? Bertanya kepada Adar. Namun Adar lebih suka dipanggilnya Uruk, bukan Moriondor. Jadi semakin kebuka aja nih guys, rupanya si Adar ini berasal dari kaum elf yang dicuri Morgoth sewaktu kecil, dan kemudian diciptakan Morgoth untuk menjadi makhluk jahat. Lanjut, Galadriel bertanya di mana keberadaan tuan yang memerintahkannya, pemimpin mereka, yaitu Sauron. Si Adar ini malah tersenyum yang membuat Galadriel menjadi kesal dan kemudian mengancam Adar akan mengeluarkan para tawanan ke bawah sinar matahari. Adar lalu bercerita setelah kekalahan Morgoth, Sauron pergi ke negeri tengah untuk memulihkan wilayahnya yang hancur. Dia membentuk kekuatan yang baru, bukan yang berasal dari daging seperti mereka, namun lebih hebat dari mereka dengan memiliki kekuatan yang tak terlihat. Sauron membuat pasukan sebanyak mungkin dan membawanya pergi ke utara. Namun untuk menyempurnakan ciptaan barunya, Sauron mengalami titik buntu dan menjadikan anak-anak Adar menjadi kelinci percobaan dan telah mengorbankan banyak sekali nyawa demi keinginan Sauron. Akhirnya, Adar membelah Sauron dan membunuhnya. Galadriel tak percaya, sehingga Adar mengatakan kaum elf takkan percaya karena kaum Uruk bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan kaum elf. Namun Galadriel mengatakan ia sulit percaya bahwa Adar satu-satunya penguasa pasukan orc atau Uruk. Namun Adar tetap kekeh dan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki penguasa dan mengatakan bahwa tanah ini akan jadi milik mereka sebentar lagi. Namun Galadriel mengatakan tidak akan membiarkannya dan ia bersumpah akan membunuh mereka semua bahkan sampai akhir zaman pun, dan hampir saja Galadriel membunuhnya kalau tidak dihentikan Halbrand di waktu yang tepat. Who are you? Kini Galadriel terlihat merenung sendiri dan Halbrand pun mendekatinya. Di sana Galadriel berterima kasih karena telah menghentikannya menahan membunuh Adar. Begitupun dengan Halbrand. Di sana Galadriel mengatakan kepada Halbrand agar melupakan apapun yang Adar lakukan karena Galadriel bisa merasakan perasaan Halbrand. Namun Halbrand rupanya tidak bisa melupakannya. Lanjut, sementara di tempat lain kini para penduduk sedang merayakan keberhasilannya. Arondir dan Bronwyn pun menemui Ratu Miriel dan mengucapkan bahwa ia telah berhutang kepada Ratu, yang karenanya kini kaumnya masih hidup. Namun Ratu mengatakan bahwa kaumnya hidup karena Bronwyn. Bronwyn membalasnya dengan mengatakan bahwa itu suatu beban yang tak pernah mau ia pikul. Di sana, Ratu menawarkan akan membantu bebannya dan mengenalkan Halbrand dengan memanggilnya Raja Halbrand. Di sana, Bronwyn melihat lambang yang dikenakan Halbrand yang berarti dialah Raja Pemersatu semua kaum. Bronwyn pun menanyakan, apakah benar kau Raja yang dijanjikan untuk kaumnya? Halbrand pun menjawabnya, iya benar. Hingga kaum manusia pun kini bergembira menyambut raja mereka yang kembali setelah lama menghilang, Raja Negeri Selatan. Di sana Galadriel memberikan bungkusan pedang Sauron yang patah dan kemudian Arondir mendekati Theo yang kini sendiri karena merasa bersalah dan menyesal memberikan pedang patahnya kepada Adar. Theo mengatakan bahwa ia merasa kehilangan pedang itu. Dengan memegang itu, ia merasa menjadi kuat. Namun Arondir menyuruhnya untuk menjauh dari benda miliknya itu sambil memberikan bungkusan pedangnya.
Theo pun cepat-cepat membukanya, namun betapa terkejutnya, rupanya itu hanya sebuah kapak, dan rupanya Adar telah menggantinya tadi ketika mendekati Waldreg. Shin berpindah kepada Waldreg yang rupanya kini sedang memegang pedang patah itu dan menancapkannya untuk membuka kunci, hingga tiba-tiba di tempat lain, Isildur sedang bersama kudanya yang terluka. Kemudian datanglah ayahnya yang menenangkan kuda itu. Isildur menjadi keheranan dan menanyakan bagaimana ia bisa melakukannya. Ayahnya mengatakan bahwa bukan kudanya yang merasa kesakitan, tapi penunggangnya yang kesakitan. Saat kudanya maju ke medan perang, kuda membentuk ikatan batin dengan penunggangnya. Seiring waktu, kuda akan mengetahui perasaan yang membawanya, dan kudanya mengetahui perasaan Isildur. Namun tiba-tiba Adar yang mengetahui itu kemudian mendekatkan telinganya dan mendengarkan aliran air dari tanah yang sangat deras. Dan sekarang baru paham ya guys, rupanya selama ini Adar membuat terowongan rupanya untuk mengalirkan air dari menara ke dalam kawah gunung. Film ini benar-benar keren. Lanjut, gunung pun kini meletus akibat air yang bercampur dengan kawah api dan menghancurkan apapun yang ada. Dan film pun bersambung. Filmnya akan semakin seru nih guys di episode berikutnya. Jadi untuk mengetahui episode selanjutnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan episode selanjutnya. Bye-bye.